tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah, itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan hati yang takut akan Tuhan yang menyeleksi kita jadi alatnya. Jadi kembali lagi ya, adanya di hati kita, apakah kita tergerak untuk menjadi alat Tuhan atau tidak. Itu sebenarnya semua juga Tuhan pilih gitu, Tuhan tunjuk gitu. Cuman masalahnya kan apakah kitanya tergerak, apakah hati kita tergerak, apakah kita peka meresponi apa yang Tuhan mau. Nah, ini saya coba masuk ke dalam Yesaya 49, khususnya di ayat 4. Jadi kitab Yesaya pasal 49, khususnya ayat 4. Tapi mungkin lebih baik saya bacakan secara terkait gitu, firman yang terkait di Yesaya 49, 1-7, supaya jadi nanti pengertian di ayat 4-nya lebih jelas gitu. Nah, ini judulnya itu ya jadi alatnya Tuhan gitu. Kita sebagai alatnya Tuhan. Jadi alat Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Maksudnya terang di sini adalah bagaimana kita Tuhan tugaskan menjadi alat penerangan gitu, alat pemberitaan kebenaran tentang firman Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan di antara kita semua itu seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan bahwa oh itu bukan tugas saya, itu tugas rohaniawan. Sama gitu, meskipun kita di sekuler, di marketplace, tetap kita juga harus menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dan rancangkan untuk kita gitu. Untuk apa? Ya untuk menjadi terang di setiap orang gitu, di semua orang gitu. Nah, ini ayat 1-nya. Dengarkanlah aku, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Nah, ini mungkin istilah akunya saya perluas aja menjadi kita gitu ya, supaya jadi bebannya ini rata semua gitu. Jadi baik saya maupun teman-teman yang lain juga gitu, baik tokoh yang di Alkitab ini juga. Jadi sekali lagi, dengarkanlah kita, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil kita sejak dari kandungan, telah menyebut nama kita sejak dari perut ibuku. Jadi yang tadi dikatakan sebenarnya Tuhan itu sudah gitu menempatkan kita semua itu sebagai bakal alatnya Tuhan gitu. Jadi Tuhan di sini pertajam gitu, sejak kita dari kandungan, sejak dari perut ibu kita, Tuhan sudah tunjuk kita gitu. Nah, cuman yang kadang-kadang dalam realita di lapangan ya kadang-kadang banyak orang yang tidak tergerak bahwa oh, itu bukan tugas saya, saya bukan pilihan Tuhan. Mungkin ya tuh pilihan Tuhan ya rohaniawan itu, mental rohani kita itu, padahal tidak itu. Kita semua sudah dipanggil Tuhan sejak dari kandungan, dan Tuhan sudah sebut nama kita ya sejak dari perut ibu kita gitu. Tuhan telah membuat mulut kita sebagai pedang yang tajam dan membuat kita berlindung dalam naungan tangannya. Tuhan telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan kita
Tuhan telah membuat kita menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan kita dalam tabung panahnya. Jadi Tuhan itu yang sudah atur kita sebagai di sini mungkin istilah mulut kita sebagai pedang yang tajam itu maksudnya ya kita jadi alat pemberitaan Tuhan gitu, firman Tuhan gitu. Jadi bagaimana caranya kita memberitakan kebenaran melalui mulut kita gitu. Tuhan istilahkan pedang yang tajam ini gitu. Pedang yang tajam ya, kalau jadi mulut kita itu dianggapnya seperti pedang yang tajam, dan kita itu bernaung dalam perlindungan Tuhannya gitu. Jadi kalau kita sudah seperti itu, kita memberitakan kebenaran Tuhan, ya Tuhan bertanggung jawab melindungi kita gitu. Dan Tuhan jadikan kita seperti anak-anak panah yang runcing. Maksudnya kan kita dijadikan Tuhan sebagai alat-alat Tuhan yang mempan gitu untuk bisa memberitakan kebenaran kepada yang lain, kepada sesama kita gitu. Dan sembunyikan kita itu di dalam di tempatnya ya, tempat tabung panahnya, anak panahnya gitu. Jadi memang Tuhan mengendaki kita sebagai alat-alatnya Tuhan gitu, senjata Tuhan untuk memberitakan kebenaran. Meskipun mungkin beda-beda kali, kalau mentor rohani kita mungkin baik Muslim atau Nasrani atau yang lain, kita sebutnya kan mungkin rohaniawan gitu, mentor rohani kita gitu ya. Tapi kalau buat kita mungkin sebagai orang yang di marketplace, di sekuler, mungkin kita lebih sebutnya sebagai kesaksian, mungkin bentuk-bentuknya kesaksian aja, mungkin seperti itu. Nah, Tuhan berfirman pada kita adalah hamba Tuhan, dan oleh kita Tuhan akan menyatakan keagungan Tuhan gitu. Jadi lewat kita nanti keagungan Tuhan itu terjadi gitu. Lewat kita loh, bukan Tuhan langsung, tapi Tuhan lewat kita akan menjadikan kita sebagai alat untuk mengagungkan Tuhan gitu. Tetapi kita berkata, kita telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatan kita dengan sia-sia dan tak berguna. Jadi kita kadang-kadang frustasi, depresi sendiri bahwa kita ini susah-susah gitu, tapi nggak ada yang berhasil gitu, dan kekuatan kita sampai habis sia-sia, nggak ada gunanya gitu. Namun hak kita terjamin pada Tuhan dan upah kita pada Tuhan gitu. Jadi kembali lagi, walaupun kita merasa bahwa kita ini tidak bisa apa-apa, kita ini sia-sia, tapi kembali lagi pengertian kita itu apa sih yang Tuhan nggak penuhin itu dalam kegagalan kita. Tetap Tuhan penuhin, haknya Tuhan juga tetap dipenuhin, yang namanya upah Tuhan itu dipenuhin gitu. Meskipun bentuknya untuk awal-awal kita diproses gitu, diproses iman dan di cross dengan pengenalan sama pengertian firman, ya biasanya Tuhan cuma katakan memang kita hanya dicukupi gitu. Kita belum istilahnya diberkati secara berlimpah-limpah, karena kita belum ngerti arti kebenaran yang sebenarnya. Jadi Tuhan yang cuma berani kasih kecukupan saja. Itu janji Tuhan seperti itu. Nah mungkin dalam bahasa ini kan seolah-olah meskipun kita sia-sia, nggak berhasil apa-apa, merasa tidak berguna gitu, tapi hak kita dan upah kita memang Tuhan penuhin kok, dijamin sama Tuhan gitu. Jadi kita nggak kurang apa-apa gitu, meskipun kita merasa tidak berhasil apa-apa gitu. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk kita sejak dari kandungan untuk menjadi alat Tuhan, untuk mengembalikan ya semua orang kepada rancangan Tuhan waktu awal gitu. Jadi Tuhan pengen sekali, istilah selamat di sini kan mengembalikan kita ke dalam perintah dan peraturan Tuhan gitu. Jadi arti keselamatan ini adalah bagaimana kita menjadi alat Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, agar teman-teman kita dan teman-teman itu bisa kembali ke apa yang Tuhan rancangkan dan kehendaki sesuai yang tertulis di dalam firman Tuhan gitu. Nah ini kan butuh pengertian dan keberanian untuk melakukan firman gitu. Intinya itu, jadi alat Tuhan adalah untuk itu, dan supaya semua orang itu dikumpulkan kembali ke kita.
ke Tuhan gitu, karena Tuhan menghendaki kita ini semua nanti masuk ke dalam alam akhirat, di dalam surga bersama Tuhan sebanyak mungkin. Tuhan ingin seperti itu gitu, karena di surga itu besar sekali gitu. Maka kita dipermuliakan di mata Tuhan, dan Tuhan menjadi kekuatan kita, khususnya kekuatan firman-Nya gitu. Firman itu menjadi kekuatan kita. Kita sebagai alat Tuhan, apabila kita dipakai sebagai alat Tuhan, maka kita dipermuliakan di mata Tuhan. Kitanya gitu, kita manusianya, saya dan teman-teman gitu dipermuliakan di mata Tuhan gitu. Dan kekuatan kita kembali ke firman-Nya lagi. Terlalu sedikit bagi kita hanya untuk menjadi alat Tuhan saja, untuk menegakkan suku-suku yang deket-deket kita aja gitu, dan untuk mengembalikan orang-orang yang masih ada kebaikan gitu, meskipun belum mengenal kebenaran gitu. Jadi tetap orang ini harus kita coba bina gitu, supaya bisa dari kebaikan-kebaikan itu menjadi kebenaran yang Tuhan inginkan. Karena kebaikan dan kebenaran kan berbeda gitu. Kalau orang dunia mungkin baik itu kan lebih sifatnya horizontal gitu. Kalau kebenaran itu kan lebih sifatnya vertikal ke Tuhan. Kalau horizontal kan ke sama manusia. Nah, banyak orang-orang baik itu hanya dalam batas horizontal aja. Sedangkan Tuhan pengen ini kan baik, dan juga baik horizontal ke antar manusia, juga benar gitu secara vertikal terhadap Tuhan. Tuhan kan ingin seperti itu gitu. Di sini dikatakan tetapi Tuhan akan membuat kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bagi sesama kita gitu, supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Nah, Tuhan pengen kan semua gitu sampai ke ujung bumi, mungkin dalam arti kata sekarang ya sampai ke seluruh penjuru dunia gitu. Nah, ini Tuhan pengen kan seperti itu. Apakah kita mampu? Ya tergantung dari talenta kita lagi. Mungkin ada yang diberi cuma sekedar jadi untuk keluarganya, atau untuk keluarga besarnya, atau mungkin untuk komunitinya, bahkan terus sampai ke mungkin bisa ke internasional juga. Nah, cuman zaman sekarang kan ada zaman medsos nih, bagaimana kita di kota kita, taruh kata kita terpencil dalam ruangan saja, tapi medsos ini kan yang bisa menggerakkan kita menjadi alat Tuhan sampai ke seluruh dunia gitu, karena medsos ini kan didengar oleh semua. Terutama misalnya seperti contoh yang saya coba garap ini kan lewat YouTube itu, bentuk-bentuk video vlog gitu, dimana ya dengan saya ngomong seperti ini ya tidak cuma hanya dengan satu orang saja, tapi sharing saya ini, sharing kesaksian saya ini bisa terus sampai ke seluruh dunia gitu. Nah, ini medsos ini sangat berguna teman-teman, kalau memang teman-teman tergerak untuk memberitakan kebenaran Tuhan lewat kesaksian hidup kita bersama Tuhan melalui vlog ini, karena bisa terjangkau oleh di mana-mana sampai ke ujung bumi, sampai ke seluruh dunia gitu. Beginilah firman Tuhan, penebus kita, Allah yang Maha Kudus, kepada kita, kepada teman-teman kita, saya dan teman-teman yang lain yang dihinakan orang, kepada kita yang dijijikkan oleh orang lain, kepada jadi semua gitu ya, semua orang. Nanti ada saatnya Tuhan, pejabat-pejabat atau pembesar atau pengusaha besar itu akan memberi hormat gitu ya, melalui kita. Mereka akan melihat kebesaran Tuhan gitu, perbuatan Tuhan itu melalui kita. Jadi kita ini adalah alat untuk membuktikan ke sesama apa yang kita perbuat itu adalah ya seperti apa yang Tuhan perbuat apabila kita takut dengan Tuhan gitu. Dan satu saat mereka akan memberi hormat dan sujud kepada kita gitu, memberi hormat kepada, menghargai kita. Mungkin sujud di sini mungkin cerita zaman dulu gitu ya. Kalau untuk saat ini yang memberi hormat dan menghargai kita, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah yang memilih kita. Jadi intinya gitu, kembali lagi di Yesaya 49 1-7 ini, firman ini bercerita tentang bagaimana kita dipilih Tuhan untuk menjadi alat Tuhan gitu, memberitakan kebenaran Tuhan ya sampai ke ujung
bumi sampai ke seluruh penjuru dunia. Ya, automatically kan kita harus dasarnya mengenal, mengerti, dan berani melakukan apa yang Tuhan perintahkan gitu. Nah, ini kalau yang terkait dengan apa yang terjadi di hidup saya, ini saya coba ceritakan. Sudah 5 tahun sejak wacanakan usaha baru di bidang, saya kan pasif kan dari tahun 2003 gitu sampai 2015, berarti udah berapa belas tahun tuh. Nah, 2015 sampai 2020 ini kan kurang lebih hampir berjalan 5 tahun. Jadi sudah 5 tahun sejak wacanakan usaha baru di bidang yang berbeda dengan bentuk tim kecil. Jadi saya bentuk tim kecil di luar usaha utama saya gitu. Dari mulai mencari peluang usaha dan wacana bisnisnya serta rencana kerja. Ternyata Tuhan batalkan karena ya simpel banget, karena COVID-19 datang. Akhirnya apa yang saya bikin business plan, bikin market plan, bikin action plan gitu, mau realisasi, COVID-19 datang. Itu 5 tahun hancur semua loh. Nah, di sini yang saya tanamkan di ayat 4-nya gitu. Di ayat 4 itu bunyinya kan gitu. Jadi saya merasa bahwa di ayat 4 itu, tetapi aku berkata, tapi saya berkata, saya telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatan saya dengan sia-sia tak berguna. Tapi nggak bisa dipungkiri namun hak saya memang terjamin pada Tuhan dan upah saya pada Tuhan juga gitu. Jadi meskipun bagaimanapun terjadinya, tapi tetap saya dicukupi Tuhan gitu. Dalam kondisi gagal wacana pun tetap Tuhan cukupi apa yang saya butuhkan gitu. Semua diadakan semua. Ini karena COVID jadi seperti ini, jadi banyak gitu perubahan yang karena COVID itu harus justru bagaimana jadi lompatan-lompatan. Saya lihat Pak Jokowi gitu dan Ibu Sri Mulyani dengan kondisi COVID-19, justru mereka punya tekad bagaimana caranya restart gitu, kalau istilah komputernya gitu, bagaimana caranya memulai kembali Indonesia itu untuk menjadi lompat-lompatan. Kenapa? Karena semua negara itu dalam kondisi slowdown semua, bahkan berhenti gitu, berhenti semua. Nah, ini dengan Pak Jokowi dan Bu Sri Mulyani ini, Bu Sri Mulyani kan punya pengalaman internasional gitu karena dia pernah aktif di Bank Dunia. Nah, akhirnya bagaimana caranya Ibu Suryani memberikan input secara internasional, dan Pak Jokowi kan bagaimana keberanian dia untuk menggerakkan Indonesia bukan cuma untuk pulih dari COVID, dari krisis moneter karena COVID, tapi Pak Jokowi dan Bu Sri Mulyani dan menteri-menterinya gitu akan langsung membuat satu lompatan yang besar gitu, sehingga Indonesia itu menjadi negara yang besar gitu. Nah, ini COVID-19 yang malah dikonversikan menjadi satu alat untuk bagaimana berkembang dan membesarkan Tuhan gitu. Nah, ini salah satunya. Sama di saya pun juga ngalamin ini, dan sepertinya teman-temannya juga saya rasa juga akan ngalami hal yang sama gitu. Kita gara-gara COVID-19 itu harus berubah gitu. Bagaimana caranya kita harus berubah dari kebiasaan lama kita gitu. Istilah Pak Jokowi kan new normal. Jadi bagaimana caranya kita berubah, tapi ya normalnya memang seperti itu gitu. Kita harus berubah. Nah, selama rasio batalnya wacana tersebut oleh karena COVID-19, tetapi secara rohani batalnya oleh karena Tuhan rancangkan yang berbeda. Tuhan membangunkan wacana baru yang lebih mengarahkan kepada rancangan kehendak Tuhan, yang mana sisa usia akan lebih aktif jadi alat Tuhan, menjadi saksi jadi kehidupan gitu bersama Tuhan. Jadi bagaimana? Jadi setelah saya lihat, oh ini gara-gara COVID kok jadi saya batal semua rencananya gitu. Saya ngerti gitu kalau secara rasio batalnya wacana usaha baru saya ya kecil gitu dibanding dengan wacana, rancangan dan kehendak Tuhan. Saya mulai lebih mengerti gitu, bahwa karena lebih mengenal, lebih mengerti sekarang dibanding dulu. Saya sekarang udah bisa lebih mengerti bahwa semua itu kan sudah dalam rancangan Tuhan apabila memang kita hidup bersama Tuhan. Jadi rancangan kehendak Tuhan itu yang akan membawa kita
ke realisasi yang Tuhan inginkan gitu. Jadi dan saya ngerti bahwa kalau saya sekarang sudah umur lepas dari 55 masih kembali seperti orang dunia pada atau orang awam pada umumnya gitu. Nanti apa bedanya saya dengan orang awam gitu. Jadi saya ngerti di sini bahwa sisa usia saya itu apalagi dengan parameter 70-80 tahun kurang efektif gitu apabila saya hanya kembali ke wacana yang saya buat selama 5 tahun ini gitu. Saya lebih condong masuk ke urusan yang lebih rohani. Apa sih yang Tuhan lebih inginkan di dalam hal rohani itu? Saya mungkin lebih baik masuk ke fungsi itu gitu. Jadi ya karena saya ada di marketplace, di sekuler, ya satu-satunya ya saya bersaksi saja gitu. Apa yang saya alami dalam kehidupan ini bersama Tuhan gitu. Itu yang terjadi. Jadi pada akhirnya dalam kedepresian saya karena gagalnya wacana yang disusun selama 5 tahun, nah saya kembali lagi, ya sudah nggak apa-apa Tuhan, kalau memang Tuhan kehendaki seperti ini, ya saya berserah gitu, saya masuk apa yang seperti Tuhan inginkan. Oleh karena COVID-19, dunia dirubah dengan cara hidup yang lebih andalkan media sosial gitu. Ini peluang bagi dunia usaha dan juga sekaligus pemberitaan firman kebenaran Tuhan jika kita tergerak gitu. Jadi media sosial ini, COVID-19 ini mendorong bagaimana aktiviti hidup manusia itu lebih mengandalkan media sosial gitu, lebih mengarahkan ke media sosial. Nah, ini sebenarnya bukan hanya untuk usaha aja, sebenarnya untuk pemberitaan firman kebenaran firman Tuhan pun media sosial itu bisa dipakai gitu. Karena efektif sekali. Saya bergerak di kantor saya bergerak di rumah, ya itu seluruh dunia bisa dengar kok. Nah tinggal ini tinggal kita tergerak nggak gitu untuk menggunakan media sosial sebagai alat Tuhan memberitakan apa yang Tuhan inginkan itu supaya banyak orang diselamatkan. Kembali lagi seperti tadi katakan, keselamatan yang Tuhan maksud itu adalah bagaimana orang hidup sesuai dengan firman Tuhan itu. Yang otomatis berarti harus mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, baru bisa tinggal menjalankannya gitu. Nah ini artinya keselamatan. Kalau semua orang balik lagi melakukan firman-Nya, ya otomatis orang diselamatkan. Wacana 5 tahun yang batal sempat membuat depresi karena terasa sia-sia, waktu dibuang hanya karena lebih pentingkan takut akan Tuhan. Nah itu yang tadi di ayat 4-nya itu ada kejadian seperti itu. Jadi memang saya merasa bahwa kok bersusah-susah dengan percuma dalam menghabiskan kekuatan saya dengan sia-sia tak berguna, meskipun saya tidak bisa pungkiri Tuhan cukupi saya gitu. Ya itu cuman karena saya belajar lebih takut akan Tuhan, ya sudahlah, depresi, tapi tetap saya lakukan apa yang ada gerakan di hati saya gitu. Saya kok lebih damai untuk melakukan apa yang Tuhan mau, meskipun ini saya mesti start kerjanya kapan, ini udah belasan tahun dari 2003 ke 2015, hampir 13 tahun ya. Saya pikir ini udah waktunya bergerak. Saya coba prepare 5 tahun untuk membuat business plan, market plan, dan action plan gitu. Saya mulai bentuk tim semua, tapi ternyata COVID membatalkan itu semua. Nah, ini saya mau ceritakan, ini kemarin kan 17 Agustus tahun 2020 gitu. Ini tepat dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tuhan sepertinya lanjutkan wacana yang saya 5 tahun itu, tapi dengan beri peluang di mana yang menangani langsung menangani wacana ini justru bukan tim kecil saya gitu. Ya Tuhan bisa putar gitu sampai tim bisnis utama saya yang digerakkan Tuhan gitu. Bagaimana untuk melanjutkan wacana yang saya buat 5 tahun ini mengagumkan, amazing sekali gitu cara kerja Tuhan. Ini saya sampai bingung, ini apa memang manusia itu harus taat dengan Tuhan ya? Tuhan tadi dibilang bahwa hak Tuhan dan upah Tuhan tidak dipungkiri kok diadakan. Jadi saya merasa seperti itu gitu. Meskipun belum realisasi, tapi wacana saya itu kok jadi berlanjut gitu. Apa yang saya mati-matian 5 tahun berjuang itu ternyata akan dilanjutkan bukan oleh tim kecil saya yang di luar usaha utama, tapi malah oleh tim yang menggerakkan utama.
pasti kekuatannya beda sekali ya. Kalau tim kecil itu kan mungkin dasarnya kekuatan dari pribadi saya gitu. Tapi kalau dari usaha tim utama usaha saya kan berarti yang gerakan bukan pribadi saya, tapi kan semua gitu. Kekuatan perusahaan saya yang bergerak gitu. Jadi akan beda sekali, akan beda sekali. Nah, ini yang terjadi per 17 Agustus 2020 terjadi seperti itu. Nah, ini langsung loh satu hari, berarti tanggal 18 ini jelas akan ada follow up dari pihak eksternal datang ke internal kita untuk setting rencana-rencana ini. Bahkan kita rencanakan pengembangan itu bukan sifatnya lokal, tapi kita prepare ini sampai ke nasional gitu. Bagaimana caranya berkembang secara nasional. Nah, ini yang kita akan follow up siang ini untuk apa yang akan terjadi. Cuma buat saya pagi ini saya bisa katakan bahwa iya ya, saya catat di notes di kitab suci saya ada notes depresi ini kok dalam waktu setelah saya takut akan Tuhan, saya taat akan Tuhan, kok dari COVID ke sini mungkin 3-4 bulan gitu, kok Tuhan bukakan peluang seperti ini gitu. Nah, ini mudah-mudahan semua dalam rencana dan rancangan Tuhan gitu. Nah, jadi sekarang kedua-duanya berjalan baik, jadi alat Tuhan iya. Wacana usaha yang saya coba pelajarin untuk bisnis baru, untuk usaha baru di luar usaha yang sekarang saya ada juga ya akan terfollow up gitu. Jadi untuk saya rencanakan bagaimana saya menggunakan media sosial menjadi alat gitu, alat pemberitaan kesaksian saya berhidup bersama Tuhan. Mudah-mudahan ini juga pengennya Tuhan hidup bisa berkembang. Tapi di lain sisi Tuhan juga bisa menggerakkan tim utama, usaha utama saya digerakkan juga untuk menjalankan wacana-wacana baru gitu, bisnis baru, usaha baru di luar usaha yang lama saya. Nah, ini saya ceritakan seperti ini. Jadi kadang-kadang cara Tuhan kerja itu kita pikir pengen satu gitu, udah satu aja begini, tapi Tuhan kasih dua gitu. Nah, ini mudah-mudahan juga dialami oleh teman-teman yang lain gitu. Kalau kita belajar taat, belajar takut akan Tuhan, ya rancangan dan kehendak Tuhan itu berbeda dengan kita. Bahkan rancangan dan kehendak Tuhan itu lebih besar dibanding kita gitu. Kalau kita kan sekupnya yang kita ukur itu kan dengan rasio kita, dengan dengan kekuatan natural kita gitu. Tapi kalau pola Tuhan itu kan irasional gitu, dan kekuatannya kan kekuatan supranatural. Jadi harusnya kalau Tuhan sudah yang bergerak bersama kita, harusnya hasilnya jauh lebih besar daripada yang kita sendirian gitu, yang mengandalkan diri sendiri. Nah, ini yang kita mesti belajar bagaimana caranya supaya kita bisa hidup, bisa bergerak gitu dalam hal apapun juga, ya kita libatkan Tuhan di dalam kita. Jadi mungkin saya bisa sharingkan hari ini bahwa kadang-kadang kita merasa yang tadi di ayat 4 itu, tetapi saya berkata saya telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatan saya dengan sia-sia dan tak berguna, namun hak saya terjamin pada Tuhan dan upah saya pada Tuhan kita, pada Tuhan saya gitu. Nah, ini yang saya tadi katakan bahwa karena saya taat dan takut akan Tuhan, maka wacana yang 5 tahun di luar bisnis lama saya itu saya rela, udah bebaskan aja. Saya malah masuk ke dalam belajar lebih dalam untuk menjadi alat Tuhan melalui media sosial. Tapi ternyata hanya dalam waktu hitungan bulan, beberapa bulan, Tuhan malah jadi gerakin dua-duanya. Jadi yang media sosial yang saya coba menjadi alat kesaksian Tuhan sudah berjalan 1-2 bulan ini, dan Tuhan gerakin juga yang untuk wacana 5 tahun saya buat yang tadinya saya nilai sia-sia dan tak berguna itu ternyata di follow up sama Tuhan. Oke, mudah-mudahan sharing seperti ini bisa jadi masukan yang buat teman-teman yang lain. Mungkin juga teman-teman ada ngalami hal seperti saya begini gitu. Jadi tetaplah kita taat dan takut akan Tuhan.
tapi Tuhan yang tetap memberi hak dan upah bagi kita gitu. Oke? See you. Bye bye. One minute to better life. Tuhan dapat terkesan gagalkan satu wacana oleh karena Tuhan dapat rancangkan dan kendaki dua wacana sekaligus. Oke?